Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membuat sebuah video tentang cara membuat terrarium ya. Terrarium mini kecil nih, botolnya sebesar ini. Nah, dan bahan-bahan yang akan saya gunakan yaitu lava rock yang ukurannya kecil ya. Ini saya potong, saya belah dulu. Terus ada nanti batu kerikil, ada pasir juga, pasir sungai yang saya pakai ya. Terus media tanamnya saya pakai kokopit nanti. Nah, lalu tanamannya saya pakai Vitonia dan moss yang kurang kecil, saya kurang tahu ya jenisnya. Mossnya seperti ini. Ya, tadi saya nemu di jalan pas pulang dari luar ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita buat. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah jelas membuka tutupnya karena kalau enggak kan nggak bisa masuk ya. Oke, lalu kita akan menggunakan ini dia, batu kerikil sebagai media bawahnya ya. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya agar tidak kayak buat apa ya, agar si airnya tidak menggenang aja gitu. Kalau menggenang sih tetap kena di botol ya, maksudnya agar si tanahnya tidak terlalu lembab si medianya ya, kokopitnya. Jadi nanti kalau misalkan kalian nyemprotnya terlalu banyak, nanti si airnya kan bakal turun nih, seenggaknya tidak numpuk di tanah, jadi numpuknya di kerikil di bawah gitu. Jadi si tanahnya nggak lembab banget gitu kan, sebagai drainage-nya lah. Oke, kita biar agak rapihan dikit, kita pakai corong buatan ya dari kertas. Nah, isolasi biar masuknya agak rapi. Kerikilnya juga ini kayaknya nggak bisa masuk semua, harus dipilihin tuh, soalnya lubang corongnya kecil, sekecil ini, sipit banget gitu. Oke, kita mulai masukkan. Nggak kelihatan ya di kamera. Sudah saya duga kejadiannya akan seperti ini, kayak belum BAB 2 minggu ya guys, tuh nongtot doang. Gimana ya, kita coba cabut yang ini. Oh bisa guys, karena kayaknya habis pakai dulu kolak atau makan pepaya nih, jadi agak lancar nih pembuangannya. Cat lagi guys. Nah, sedikit demi sedikit. Agak rusuh ya di sini. Aduh, agak sulit guys. Jadi baiknya seperti ini aja deh kita. Nah, oke, jangan kebanyakan ya, nanti penuh botolnya, terrariumnya nggak jadi. Oke, segini aja cukup. Corongnya jangan dibuang ya, soalnya buat media yang lain nanti. Oke, setelah ini langkah berikutnya, alangkah baiknya kita memasukkan pasir. Oke, jadi pasir yang saya gunakan itu pasir sungai. Gak tahu kenapa saya suka aja pasir sungai gitu. Saya beri, jangan terlalu kebanyakan ya, takut keburu penuh. Jadi ini nggak ada takaran khususnya ya, jadi sistem kira-kira aja, kira-kira segimana gitu pantasnya. Kita masukkan ke corong. Kalau pasir agaknya mungkin bisa dikondisikan untuk keluarnya dari corong ya, harusnya sih, biar nggak mengundang emosi gitu. Ayolah. Duh, sama ini juga guys,
2 minggu nge-BAB. Aduh, oke. Cara biasa seperti ini saja. Wow, too much. Aduh. Oke. Jadi terlalu banyak ini ya. Oke, langkah berikutnya kita ratain dulu ya. Saya pakai bekas sumpit mie ayam, masih baru sih, belum dipakai. Oke, kita ratain. Fungsinya agar ya kelihatan rapi aja gitu. Kan terarium selain buat tujuan utama pasti buat hiasan, jadi kan harus rapi kelihatannya gitu. Minimal yang di sampingnya aja yang bakal kelihatan nanti. Jadi seperti ini loh ya, kurang lebih. Kalau udah agak rapihan tuh, saya sengaja nggak terlalu rapi sih, soalnya nggak mau terlalu formal. Oke, berikutnya tetap berusaha pakai corong legend ya. Semoga bisa kali ini untuk memasukkan media tanam terakhir, yaitu kokopit. Ini kokopitnya yang udah lama ya, bukan kokopit baru. Maksudnya bukan lama udah belinya, ini lama kayak, jadi sudah mau menyerupai tanah. Itu yang lebih bagus sih. Oke. Nah, ini udah dalam corong. Semoga dia bisa dan mau keluar ya guys. Dan seperti dugaan saya benar, apa kekecilan lubangnya ya? Oke, kita reparasi dulu pembuangan. Kayaknya ini harus digunting biar agak gedean. Iya. Oke. Sekarang udah lebih gede ya, semoga dia bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Harus dicolok-colok mungkin atasnya, boleh. Oh benar guys, ternyata harus dicolok-colok sedikit-sedikit ya, dengan kesabaran dan keuletan. Karena hobi kayak gini memang ngandalin kesabaran ya, soalnya kan ya ada juga terarium yang versi gedenya, cuman tetap aja kalau kayak gini tuh ngandalin kesabaran karena menyangkut keindahan. Dan kadang ya kalau udah jadi, udah menurut kita pas bikin ini udah bagus, udah pas, tetap aja kayak suatu saat nanti kita mikirnya kayaknya kalau dirubah kayak gini bagus deh, pasti ada perasaan kayak gitu, pasti deh. Coba deh kalian coba nanti. Dan seperti biasa kalau udah dimasukin kita ratain lagi ya, fungsinya tetap sama biar rapih. Dan oh iya, mau sekalian mau nginfoin ya, saya ini bukan seorang ahli dalam bidang ini, saya cuman penghobi aja. Jadi sekiranya kalian punya masukan, kritik, saran, itu sangat-sangat dibolehkan, biar jadi masukan juga buat saya nih, bagusnya kayak gimana gitu kan. Karena saya juga masih butuh masukan dari kalian. Tolong, please banget ini mah ya. Oke, selanjutnya ini kan udah rata ya, tapi kayaknya emang kurang banyak sih kokopitnya tuh. Mau tambahin dulu deh. Jalan. Sip, ratain lagi. Aduh, kertas ke bawah guys. Kita cabut dulu dikit. Dan kalian harus terbiasa menggunakan pinset ya, karena
pasti pakai ini, gak mungkin dimasukin tangan. Bagi kalian yang baru bergabung dengan hobi kayak gini ya, semoga bisa menjadi hal yang baru bagi kalian buat mengisi luang kekosongan gitu. Kayak kalian bingung nih mau punya hobi, tapi hobi apa? Ini sebenarnya hobi gimana ya? Sebenarnya hobi murah sih kalau kalian kreatif gitu kan. Tapi kalau nggak kreatif ya bisa jadi mahal juga. Mahalnya gimana? Misalkan ya kalian tuh pengen bikin terarium, tapi setahu kalian tuh bahan-bahannya kayak beli harus mahal, dari botolnya mau yang bagus, tanamannya mau yang berkualitas, itu pasti mahal kayak karena beli gitu di online shop ya. Tapi kalau kalian kreatif itu botolnya beli kayak botolnya murah aja gitu, asalkan bening dan bagus menurut kalian sesuai selera. Terus kalian bisa nyari tanamannya tuh nggak harus beli-beli yang mahal sih kalau menurut saya sih. Kalian bisa kalian bisa cari di lingkungan kerja, dekat rumah, dekat solokan. Jadi sebenarnya banyak kok tanaman yang sekiranya biasa di luar, tapi kalau ditaruh ke dalam botol itu amazing, asik, keren. Iya, terus lumut-lumut kayaknya ada deh. Kecuali kalian tinggal di gurun ya, itu oke lah, sebaiknya kalian beli gitu kan. Maaf ya yang tinggal di gurun. Oke, dan selanjutnya ini nih contohnya nih ya. Ini tanaman kan lumayan lah ya kelihatannya tuh, mini. Tapi ini saya ambil dari parkiran motor, asli benar-benar asli. Tapi saya mengira ini kayaknya cocok gitu buat terarium, makanya ya udah gas saya cabut, saya taruh di toples, saya bawa ke rumah. Contohnya itulah ya. Setelah jadi kayak gini kan, kita masukin batu. Oke. Biar indah aja gitu pakai batu. Sebenarnya sesuai selera sih, mau pakai batu mau enggak itu terserah kalian sih. Kalau saya sih kayaknya bakal bagus pakai batu gitu. Itu sih menurut saya ya, selera aja. Jadinya kayak gini kan tuh. Nah habis itu langkah ini yang langkah selanjutnya yang saya belum bisa nentuin sih apanya duluan, entah lumutnya duluan atau tanamannya duluan. Menurut kalian gimana? Kadang suka kagok kalau lumut duluan terus tanamannya, atau tanaman duluan terus lumutnya. Kadang suka kagok. Tolong komen deh. Saya kalau misalkan tanaman duluan nih terus lumut, kadang kagok sih lumutnya pas dimasukin, ngeganggu tanaman yang udah dirapihin gitu. Begitupun sebaliknya, kadang tau lah. Jadi saya sekarang mau nyobain lumutnya duluan kayaknya. Jadi lumutnya kayak gini guys, tuh ya, mau fokus ya. Nah lumutnya kayak begini. Ini nggak tahu jenis apa, saya nemu di parkiran. Saya ngide aja buat bikin terarium pas nemu lumut ini, kan? Oke, kita eksekusi saja langsung. Oke, lumutnya udah, tanahnya udah agak dikikis biar nggak terlalu tebal. Nah, tadi bentukannya udah tebal ya dari pas ngambil. Oke, kita masukkan set ke sini ya, pelan-pelan. Nah, biar nggak, aduh, kan? Ini kesabaran yang saya maksud di awal. Batunya udah disusun, tapi hancur lagi, runtuh gitu. Posisinya nggak benar. Jadi harus disusun lagi tuh. Udah ya, kita lanjut aja. Kayak gini aja masukinnya kali. Ini saya bukan pro ya, saya juga kayak sambil sharing aja gitu, karena saya hobi aja. Saya juga kadang masih suka kesel kalau misalkan udah dimasukin terus kayak malah berubah lagi posisinya, kadang greget gitu kan.
memang menguji kesabaran banget ini tuh hobi kayak gini tuh, tapi seru. Diratain. Oh iya, lupa guys, saya melupakan sesuatu yang lumayan penting. Jadi sebelum masukin lumut itu, alangkah baiknya angkat dulu lumutnya. Maaf nih, lupa, seriusan lupa. Angkat dulu lumutnya. Baiknya tuh kita semprot dulu pakai air biar media tanamnya basah gitu, mengandung air. Karena kan ini dalam toples, dalam botol. Nanti kan kita tutup botol, nanti kita botolnya tutup, nanti kita tutup botolnya teh. Nah otomatis si airnya tuh bakal di sini terus. Jadi baiknya kita semprot dulu bawahnya biar nanti atasnya semprot dikit aja gitu. Biar agak lembab ya. Semprot biar airnya agak meresap, dan jadi kita nggak perlu nyemprot lagi ntarnya gitu. Nah, kayaknya segini aja cukup apa enggak ya? Bagi deh. Oke, cukup. Dan setelah itu kita bersihin kacanya. Saya sih ada dua opsi ya. Kadang saya pakai tisu di buntel-buntel di pinset ini. Tapi kalau nggak mau ribet, pakai korek kuping juga bisa. Karena tergantung botolnya ya. Kalau botolnya kecil mah korek kuping aja. Tapi kalau botolnya gede mah berapa tahun bersihin pakai korek kuping, ya kan? Gitu lah. Belum terlalu kering, tapi saya langsung aja, saya takut lama durasinya. Memori HP udah mau habis. Malu. Oke, langsung masukin lagi lumutnya. Jadi lumut itu biasa juga disebut dengan moss. Kalau di istilahin itu moss namanya. Ini moss juga ada jenis-jenisnya gitu kan, bukan moss tikus atau moss komputer, beda. Ini moss, MOSS ya, awas jangan salah. Biasanya kalau orangnya tekun, teliti, karakternya tuh hobi kayak gini-gini tuh dia suka biasanya. Kan baru segini nih, udah mau jadi nih ya, udah kelihatan indahnya gak sih? Oke. Jadi agak sedikit memakan waktu ya, soalnya memang harus teliti biar keindahannya maksimal gitu. Asli ini kan, kadang kalau kayak gini tuh nggak bisa sambil ngobrol sebenarnya biasanya kalau saya, karena suka anteng sendiri gitu. Karena fungsi otak tuh dipakai buat rapihin ini, untuk mikir ini kayak gimana rapihnya, bagusnya gitu. Jadi kayak bikin sebuah ekosistem di dalam toples gitu sebenarnya. Nah, oke, bagian belakangnya di sini saya nggak bakalan pakein lumut kayaknya ya, mau pakein tanaman aja. Dan di sini juga mau kalau sini pakein tanaman, tapi pakein lumut lagi sedikit lagi, ditambahin. Oh iya, saya juga punya channel TikTok nih.
namanya sama juga kayak YouTube, Mas Kontera. Kalau boleh di follow ya. Kalau kalian mau buka YouTube gitu. Kalau di sana kan versi-versi pendek, video-video pendek gitu. Sama aja sih kayak di YouTube, videonya juga sama. Saya upload lagi di sana. Di sana dulu malah kadang. Cuman bagi kalian yang malas buka YouTube aja, buka TikTok gitu. Nah, udah hampir jadi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya saya mau pakai tanaman. Bagusnya tanaman apa ya ini tuh? Saya kayaknya memilih tanaman ini deh. Saya nggak tahu namanya, saya beli-beli aja gitu kan. Tanaman ini ya. Ini sejenis moss juga sih, sejenis lumut ya. Kalau saya selidiki gitu di googling, tapi namanya apa gitu lupa. Kebanyakan kan mereka pakai nama ilmiah. Saya kadang orang Sunda nggak tahu. Kalau ngulangi nama-nama ilmiah kayak gitu, aduh, tus begitu. Oke, jadi kan ini begini bentuknya. Saya biasa potong nih akarnya nih, biar dia gimana ya, biar apa ya dipotong akar tuh. Saya ngikut video aja sebenarnya. Saya nggak bisa jelasin, asal-asal jelasin takut salah. Sosokan pro padahal noob gitu kan. Langsung saja masukin, aduh nggak kelihatan ya, masukin ke sini nih. Oke. Asli ini mah. Kalau orang yang kurang sabaran mah gimana ya, udah kayak gimana kali ini kan kayak gini ya tuh, kelihatan masih. Nah ini kan kayak gini ya tuh. Ini saya mau ngasih lagi tanaman di depannya. Apakah tanamannya? Tanamannya adalah ini, tinggi Fittonia. Kita pilih dulu. Oke, tanamannya sudah dipotong. Jadi meskipun dipotong kayak gini, dia akan tumbuh lagi ya. Mudah-mudahan. Soalnya saya lihat sih orang-orang pada kayak gitu. Ini mah kehalangan tangan ya, yang saya masukin soalnya. Agak kaget kalau tempatnya kecil. Tuh, kita dulu ya. Suka mengandung emosi soalnya kalau kayak gini tuh. Malah nempel di pinset. Nah, sabarannya kayak gitu banget. Jadi bagi kalian yang suka tapi malas bikin gitu, udah beli aja deh. Saya juga mau jualan kebetulan. Ini beli aja ya. Udah paling benar beli. Sok. Nah, jadinya kayak gini tuh. Tinggal ratain lagi. Nah, ratain lagi yang benar posisinya. Udah deh, tinggal kita semprot terus. Ini ya, buntel-buntel dulu nih. Ini ala-ala saya bikin pembersih setelah semprot. Kayak gini bentukannya. And then semprot. Dah, dikit aja nyemprotnya karena tadi kan bawahnya baru semprot. Dan kita masukkan di sini. Kayak gini.
kadang lagi ngelap kayak gini tanamannya ke bawah tau, itu bikin emosi juga. Jadi deh, ini terarium, tinggal kita tutup. Jeng. Bagus kan? Bagus dong. Tuh. Ini terarium. Oke guys, jadi kalian yang mau sharing-sharing, diskusi, ngasih komentar atau apapun itulah ya, yang penting interaksi di channel ini. Dimohon buat perkembangan channel ini juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.